Halo, halo, halo Kak Sil. Halo Kak Rin. Halo, akhirnya kita bisa bertemu ya Kak. Iya, Tunggu, aku kayaknya mau mundur deh, gak kelihatan deh aku. Bentar. ininya Kak Rin beneran. Udah kelihatan? Kelihatan nggak sih? Kayaknya kurang gini ya. Bentar, bentar dulu, bentar dulu. Kurang begini. Nah, iya, dah. Halo, mau dimulai nggak ya? Ini yang lain belum ada yang gabung nih, baru satu, baru Kak Sadini nih yang bergabung nih. Iya. Halo Kak Sadini. Hmm, Mari kita meramaikan grup. Aku ini undang di grup Mama ya. iya boleh. Oh bisa share ya? Aku aku kudet. Enggak sih, aku WA aja di grup Mama. Bisa nggak? Bisa? Oke, langsung dimulai aja ya Kak ya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bertemu dengan, enggak, ini enggak akan bertemu, kita sudah bertemu dengan narasumber kita yang bernama Kak Sylvia. Kak, boleh nggak kenalin diri? Kenalin diri dari mana? Ih Kak, suaranya nggak ada loh. Masa? Oh, udah. Coba deh. Tapi ini nggak ada yang nonton? Nggak apa-apa, kita mulai aja dulu. Ini baru satu kok yang nonton, nggak apa-apa. Nggak apa, kita perkenalan aja dulu. Kita Iya. ramaikan di grup nih. Kok turun? Bentar. Nah ya, halo aku Sylvia dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Halo Kak Sylvia. Ini sekarang lagi sibuk apa nih Kak Sylvia nih? Sibuknya jadi ibu rumah tangga, terus juga ya merajut juga, menggambar juga, mencari kesibukan lah. Ilustrator juga. Ilustrator juga. Iya, banyak banget ya. Ini nggak apa jadi bintang radio juga. Enggak lagi. Saya udah mulai merambah ini deh ke entertain deh Kak Silvi nih. Waduh, enggak lah. Udah jadi mama-mama. Ini jadi Kak Silvi ini selain aktif sebagai ilustrator, beliau ini juga kok beliau enggak sih, kita hampir seumuran ya. Kak Silvi ini aktif, bisa dibilang profesional di bidang kesenian merajut, kesenian rajutan. Ya enggak Kak? Bisa dibilang gitu kan ya? Karena kalau dilihat-lihat kan lumayan nih, eh karyanya udah lumayan banyak, terus sepertinya udah lumayan lama juga di dalam ini ya, apa, di bidang rajutan ini. Kira-kira berapa tahun sih Kak? Maksudnya dari belajar sampai sekarang gitu loh. Berapa tahun? Hmm, 3 sampai 4 tahun lah. Masih Ih, tergolong baru sih. ya tapi udah lumayan ya, udah selama itu ya. Maksudnya kesabarannya itu loh. Ya gimana ya, dibilang sabar juga enggak gitu. Kalau misalnya udah mulai ada kesalahan ya ditinggal aja dulu. Oh gitu. Enggak, soalnya kan kalau merajut itu menurut aku ya, karena kan nggak pernah tahu masalah rajut merajut ya Kak. Kayaknya kok susah banget ya. Maksud aku tuh aku pernah nyoba. Dulu kan di SD tuh pernah diajarin tuh ada cara ayo belajar merajut gitu. Itu kan ada dasar-dasarnya doang tuh, diajarin dasar-dasarnya doang, itu susah banget loh Kak. Aku ya, buat aku. Jadi itu kadang cuma segaris gitu nggak aku selesain. Ya, kalau dari SD ya pantas gitu. Susah. Iya kan SD, iya kayaknya SD deh. SD apa SMP ya Kak dulu kan?
Ada merajut, terus yang apa sih yang pakai ini juga benang itu di apa sih? Itu loh Kak, yang pakai benang gambar itu apa sih? Iya Ya iya gitulah. iya. Nah, iya iya itu. Nah, itu menurut aku susah loh. Mending aku gambar kayak di kertas gitu atau gimana gitu daripada bikin-bikin kayak gitu sih. Kayaknya kesabaranku tidak sesabar itu untuk membuat karya. Makanya kan aku lihat orang-orang yang bisa, ih keren banget nih bisa bikin rajutan gini-gini. Berarti itu kan kesabarannya luar biasa gitu. Ini udah mulai banyak yang bergabung nih. Ada Kak Ajeng, halo Kak Ajeng. Ada Kak Ya. Lia, ada Kak Husna, ada Kak Sekar. Halo Kak Sekar. Halo, Mami. Mami Sekar. Kalau di sana dari SD belajar merajut, salut loh aku belajar merajut ya baru kemarin mungkin karena udah jadi mak-mak kali ya, jadi kesabarannya sudah mulai teruji sejak Oh, tidak lagi. apalagi anaknya cowok dua, iya kan? Lumayan ya kesabarannya teruji ya. Tapi tuh nggak berlangsung lama sih Kak. Sebentar doang kayak bukan yang cuma kayak tambahan gitu aja loh. Jadi kayak sekedar tahu gitu. Kayak gitu-gitu. Itu. Oh, ini kali ya, karena kita udah dewasa, jadi sabarnya itu udah berlipat ganda. Jadi makanya kayaknya yang merajut itu kebanyakan udah Ya orang-orang dewasa ya. Apalagi kayak di zaman-zaman kita itu loh Kak. Zaman-zaman kita itu kan ada kayak kartun, terus film-film luar itu kan biasanya neneknya tuh yang ngerajut tuh buat ya. cucunya, iya kan? Makanya identik merajut itu sama orang tua kan. Tadinya awalnya aku juga gitu. Ih, apa sih merajut gitu? Oh, kayaknya enggak banget. Tapi Nah, ternyata enggak juga kok. Malah ada kok yang anak kecil yang udah jago banget merajut, udah bikin produk sendiri, orang luar ih, sih. kok keren ya? Berarti dia kesabarannya udah di atas rata-rata itu dia tuh. Iya, tapi aku coba ajarin anakku, enggak juga sih. Kayaknya belum berhasil juga ya ke anaknya ya. Soalnya kan gini Kak, apa merajut itu kan tekniknya itu menurut aku ya bisa dibilang kalau mau dibilang gampang ya gampang, ya susah terus bosen. Menurut aku ya, maksudnya yang pernah nyoba itu bosen kan. Nah, kalau di zaman aku dulu waktu kecil itu kan kayak ih susah banget sih bikin apa gini udah bisa bosen udah buang aja capek gitu malas gitu. Padahal kalau kayak kita lihat kayak zaman kita itu milenial nih kita kan milenial kan ya. Kita kayak komik-komik Jepang gitu loh kak, kayak komik-komik Jepang itu kan bikinin shawl buat ininya apa buat pacarnya buat ini kan dari rajutan itu gitu. Di Korea juga ada kayaknya drakor itu yang kayak gitu kan kayak ih bagus banget bisa bikin kayak gitu karena aku nggak bisa gitu, aku mau nyoba aja nggak mau, males gitu. Kalau bikin shawl sih jujur aku belum pernah bikin shawl. Tapi Mm-mm. memang udah bayanginnya bikin satu pola yang sama sepanjang shawl itu memang bosan sih Karien. Jadi eh, kalau di drama atau di film gitu kok selesainya cepet ya. Padahal Iya iya. Heeh. aku karena orangnya juga bosenan. Jadi kalau makanya aku lebih suka bikin yang kecil-kecil kayak gantungan kunci atau gantungan HP. Jadi kan cepat selesai. Kalau bikin Mm-mm. shell itu polanya berulang dan itu bikin ngantuk dan bikin bosan gitu. Makanya kalau udah bosan aku tinggal aku bikin yang lain baru nanti nyambung lagi. Ada kok beberapa proyek aku yang nggak selesai-selesai sampai sekarang karena bosan tadi. Iya, bosen. Tapi kan Bosan. maksudnya inspirasinya itu dapat dari mana? Kak Sil biasanya kalau misalnya bikin-bikin gitu, maksudnya inspirasinya ini lucu nih, coba bikin gitu. Itu biasanya tuh seringnya dapatnya tuh dari mana? Apa pesanan dari pelanggan atau gimana, pembeli atau apa gitu, Kak?
beberapa enaknya sih kalau ada yang pesen itu yang minta dibikinin kayak gini kan. Nah, itu eh, biasanya aku lihatnya di Pinterest atau Oh, iya, iya. itu kan ada tuh yang share pola-polanya. Jadi enak Mm-mm. gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada yang request, ya kayak pernah aku bikin nih boneka kecil K-pop, nah, idol K-pop Mm-mm. gitu. Ya ini ngarang aja gitu. Yang penting misalnya kalau salah ya tinggal bongkar lagi. Memang sabar sih, Oh, harus gitu. lebih ke Emang, hmm. oh, kalau salah mulai dari awal lagi? Yang cari yang salahnya di mana nanti kan kelihatan itu yang Gitu. itu ternyata kita kebikin dua misalnya, nah, nanti tinggal ditarik cari lagi titik kesalahannya, ya lumayan sih, harus jeli juga matanya. Oh, gitu ya. Ih, susah juga ya. Ternyata kecil gitu kira-kira berapa lama, Kak? Apanya? Maksudnya bikin barang kecil gitu. Maksudnya benda karya yang kecil gitu berapa lama kira-kira? Waktu yang dihabisin buat bikin itu loh. 1/2 jam nggak sampai kok. Ih, cepet banget. Iya, Kayak bisa. tinggal kalau ya, ini yang kayak gini nih, kayak gini, ini kan Ya. banyak tuh tumpukannya, ya ini paling Heeh. sejam, nggak sampai Ih, sejam ini. Iya. ih, aku mikirnya berhari-hari loh itu. Oh, enggak, berhari-hari ya Kalau itu bikin itu baru berhari-hari. kalau yang besar-besar gitu ya. Tapi kalau misalnya ada salah-salah gitu, tetap 1 jam. Ya, ya kalau misalnya salah sih, kalau udah sering salah, biasanya aku Mm-mm. tinggal. Hmm, Oh, berarti lagi ini ya, apa stuck lah istilahnya. tinggal gitu. Iya sih, iya, iya. Kayaknya ini deh, Kak, apa? Kita mulai, Kak Silvi bisa nggak sih jelasin kesenian merajut itu sebenarnya itu apa gitu? Terus ada tekniknya itu ada berapa? Ada banyak atau cuma satu? Atau ada berapa nih kira-kira? Bisa nggak Kak Silvi jelasin gitu maksudnya? Eh, Merajut itu sebenarnya tekniknya ada dua, crochet sama knit. Kalau crochet itu Oh, pakai satu jarum, kalau knit itu yang dua. Kan ada tuh yang di film-film pakai oh, dua. iya, 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 iya. Biasanya kalau kalau shawl itu yang dua gitu ya? Nah, itu Nggak, satu. namanya ada yang dua, ada yang satu. Aku nggak bisa yang dua, Oh, aku nggak oh, bisa yang dua. yang dua itu lebih ribet atau gimana, Kak? Mungkin iya, terus jarumnya itu lurus kayak sumpit aja gitu loh. Kalau yang satu ada pengait. Oh, iya, iya, iya. Aku tahu sih yang ada pengaitnya itu. Yang Ya, yang kecil ada pengait kecil gitu kan ya? Itu aja susah loh, Kak. Menurut aku loh ya. apanya yang susah? Yang susah mungkin kayaknya yang dua deh. Aku belum pernah coba yang dua, cuman kelihatannya sih lebih susah yang dua ya, soalnya karena tangannya bergerak kan dua-duanya gitu Kak. Ya kalau yang pakai satu juga bergerak sih dua-duanya tangan, cuman yang tangan kiri, kalau kita pakai tangan kanan ya, kalau tangan kirinya untuk megang benang. Nah, kalau yang dua itu kan megang jarumnya dua gitu. Dua-duanya ya, iya, 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 iya. Berarti Mm-mm. kalau misalnya dua itu ya memang harus punya kemampuan khusus ya. Maksudnya dia harus terbiasa dengan yang seperti teknik kayak gitu. Lagian Kalau juga yang kalau mm-mm, dua itu bisa bikin ini namanya amigurumi ya, kayak mm-mm. gantungan kunci atau boneka itu amigurumi namanya. Nah, yang itu nggak bisa pakai dua, harus satu jarum. Namanya Yang crochet. mana? Kalau Oh, yang yang kayak kayak gini, gitu. Hmm. Kalau tadi yang pakai dua itu kira-kira apa sih, Kak? Ininya, contoh itunya, contoh produknya gitu. shawl kayaknya ya, shawl atau Spesial gitu ya. uh, tapi polanya juga nggak ini. Terus kalau misalnya rajut itu polanya banyak, maksudnya apa Mm-mm. nama nama jenis tusukannya. Nah, itu ada sekitar banyak lah pokoknya, limaan lah gitu, yang paling dasar. Dan Oh, itu dasarnya aja ada 5. Kalau misalnya udah lewat dari dasar nih, udah
sudah sedikit pro ini, nambah lagi tuh itunya. Apalagi sebenarnya kita kalau udah bisa dasar nih, kayak namanya ada SC, DC, HDC gitu kan ya namanya. Itu tuh nanti gampang kok untuk ngelanjutin yang selanjutnya gitu, nggak perlu ini Oh lagi. gitu. Hmm. Oh Tahu wah, dasar? iya iya. Heeh. Berarti ini cocok nih kayaknya ke depan nih kalau misalnya buka kelas nih. Boleh. Boleh? Iya, bener. Boleh. Mungkin mama-mama yang lain pengen gitu kan belajar merajut. Ih, kok kayaknya seru gitu. Merajut itu Nah, kayak gimana sih? sebenarnya gini loh, Kak Rin, susah itu dari ini ya, kayak kita belajar matematika nih. Kenapa kebanyakan benci matematika? Karena katanya susah kan. Sebenarnya Iya enggak sih. kok gitu. Emang ininya aja, sugesti aja. Oh gitu. Enggak sih kalau matematika kan cuma mikir doang. Kalau itu kan gini gitu sama tangannya juga agak susah nih gitu. Enggak Ya nggak susah. sih? Ih, Eh, iya kata Kak Silvi mah. iya, pas belajar pun Tapi kayak suaranya nggak stabil deh. Agak dikerasin dikit mungkin volumenya atau gimana. apa pakai headset. Boleh deh, boleh, boleh. Tadi soalnya kayaknya udah enak gitu di awal terus sekarang tuh kayak agak kurang kayak kayak hilang timbul gitu. Coba. Sekarang enak. Coba. Kedengeran nggak, Kak Rin? Ah ya ini. Ini enak ini. Udah kedengeran. Halo Kak Ampi. Kampi. Ini ada ini loh. Ada founder kita loh. Baru bergabung. Founder. Iya ada Mentor CEO nih, ada CEO. narasumber. Ini kita lagi di iniin CEO loh. Si, boleh dong kerjasamanya CEO. Terus kira-kira nih Kak Sil, apa yang bikin Kak Silvi itu tertarik gitu masuk ke dunia seni merajut ini? Awalnya karena gabut, karena Oh ini gabut ya ya. anak-anak Oh bermanfaat sekali gabutnya ya. berfaedah ya. Iya. Anak-anak tuh kan udah pada ada pada sekolah. Jadi kan kalau mulai dari pagi sampai siang itu enaknya ngapain ya kalau udah selesai beberes gitu kan. Hmm. Disaranin nih sama teman, coba deh merajut gitu. Ya ampun, merajut enggak banget deh. Terus Susah pasti gitu. Ternyata, akhirnya tertarik gimana? nah kebetulan itu tante aku waktu itu dia pernah tinggal di sini, terus dia udah pindah kan, barang-barangnya ketinggalan. Adalah beberapa barang rajutan gitu. Hmm. Ya udah deh coba gitu, pakai nonton tutorial gitu kan. Hmm. Salah juga ya, awal-awal juga salah. Terus aku yang tujuannya bikin bola malah bikinnya jadi telur. Jadi memang enggak Oh ya. iya, iya. Enggak ini. Kecil banget suaranya. Iya. Tapi ini udah mulai ini kok. Barusan barusan agak hilang dikit. Oh gitu. Iya, jadi enggak ini enggak langsung bisa kok, aku enggak langsung bisa. Itu berapa lama itu Kak? Maksudnya yang dari pengennya bikin bola nih, terus jadinya telur gitu. Itu berapa lama? eh Namanya kalau aku lebih apa ya namanya? Kalau pengen udah ada tekad lah istilahnya, kalau udah ada Iya, tekad iya, heeh, heeh. hmm, harus bisa gitu. Mhm, mhm. Enggak jadi udah bikin telur nih, terus bikin apa lagi ya aku? Bikin bentuk bintang, bikin bentuk Mhm. bulan. Nah, salah semua, nggak ada yang benar. Terus ganti lagi ternyata, oh rajut itu benangnya macam-macam ternyata gitu. Mhm. Nggak harus satu, ya udah aku coba benang yang lebih besar. Soalnya kalau lebih Oh, kecil ada yang kecil. Ada yang ada. maksudnya tuh aku kira kan benangnya rajut itu tuh sama gitu loh, Kak. Jadi kayak udah Nah gitu aja iya, gitu. Gitu.
Aku mikirnya juga gitu, benang itu satu Hmm. ternyata macamnya banyak, banyak banget. Bahkan kan ada tuh yang buat lucu-lucuan, mie juga Iya, dirajut. iya. Nah, iya, iya ternyata benang rajut asalkan berbentuk panjang aja itu bisa dirajut gitu. Oh, alah. Iya, 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 iya. Bahkan ada orang yang bikin untuk tas belanjaan dia ke pasar itu pakai tali rafia loh, Karin. Dia ngerajutnya. Dirajut. Lebih Bisa. kokoh. Bisa. Oh, gitu. Tali rafia? Jadi iya bisa rafia. Terus Pakai yang benang baju amat kecil baju itu? kaos. Iya, baju kaos digunting-gunting bisa Heeh. juga jadi benang. Ih, seru nih. Jadi nggak harus ini. Jadi Terus memanfaatkan baju dibikin kaos dibikin yang apa nggak nih, Kak? kepake. Biasanya kalau yang baju kaos belel bekas gitu kan ya, biasanya dibikin taplak alas kaki misalnya, keset. Nah, Mm, 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 mm. atau Itu bikin tas dirajut. juga, iya, dirajut. Gimana Tapi kalau caranya? yang keset-keset dijual di pasar enggak ya gitu. Iya, maksudnya keset yang bikin sendiri lah gitu. Ya, bikin sendiri. Heeh. Kalau bikin keset justru lebih gampang kan cuman bikin kotak doang. Nggak perlu ini, nggak Jadi perlu kayak kata Kak Fitri sih gampang. Kalau buat aku sih bikin garis aja susah. Ya kan, makanya maksudnya kan belajar. ternyata bisa ya gitu. Maksud aku itu, aku taunya merajut itu cuma bisa pakai benang. Jadi nggak pakai, ya itu tali rafia itu kan gimana caranya merajut pakai tali rafia? Kan Hmm. Iya, aneh, bahkan bukan ada yang dari maksudnya. ini, dia bikin aksesoris pakai dawai kecil itu loh Kak Rin, kawat yang kecil yang dari Ah, tembaga, ya. nah, yang warna Mm-mm. gold, itu dirajut loh sama dia. Aku mikir, wow, gitu bisa jadi perhiasan malah. Pokoknya Oh ya, emang dunia rajutan ternyata bisa sebesar itu. iya luas banget ya ternyata maksudnya Ah, bisa bikin ini, bisa bikin itu, terus mm, bisa dari apapun itu yang penting panjang gitu kan ya. iya, ya, benar. Oh ya baru tahu aku nih. Tapi tekniknya sama. Misalnya, Sama. sama. Misalnya Kok kan bisa ya? apa benang maksud Karin mungkin gini ya kalau misalnya tali rafia atau dari kaos Hmm. bikinnya beda sama aja sih gitu. Yang penting tujuan kita mau bikin apa dulu gitu. Kak. Ya harus menyesuaikan lah. Mau Iya, iya. misalnya mau bikin baju bayi misalnya atau baju mau Mm-mm. dipakai sendiri, ya nggak mungkin kan pakai tali rafia gitu. Harus pakai Iya sih, yang iya, iya, benang iya. yang cocok. Nah, ya itu. Makanya aku Kalau awal misalnya, belajar itu pakai pakai benang yang kecil, jadi makanya susah. Jadi bagusnya memang oh iya, iya. yang lebih lebih besar. Iya, heeh, heeh. Terus sejauh ini nih Kak, tantangan paling sulit nih bikin apa nih Kak Silvi nih? Paling sulit, maksudnya misalnya ada datang nih pembeli, aku pengen bikin ini gitu, misal. Ah itu sulit banget ini gitu. Pernah nggak sih sejauh ini, sejauh berkarir di dunia, berkecimpung di dunia rajut merajut ini, atau pengen bikin apa yang ternyata sulit banget ini gitu, kayak bikin gitu itu ada nggak sih Kak? Lebih ke dibilang sulit nanti dikira yang dibilang nggak sulit nanti dikira sombong ya. Tapi lebih ke customer customernya. Jadi ada waktu itu yang request boneka terus Heeh. menyerupai bentuk yang dia mau gitu. Nah, Iya. aku harus nyobain misalnya udah aku kasih lihat nih bentuknya begini, ternyata sama dia terlalu lonjong gitu. Maunya ini ya udah bongkar lagi. Terus misalnya tangannya kayaknya nggak kayak gitu deh. Gitu. Oh iya Ya, iya yang betul sulit betul. itu Betul. justru ininya eh, customer yang merasa belum puas. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa sih, memang itu Mhm. kan resiko ya. Tapi di situ tuh bikin memang menguji kesabaran sih. Karena Iya iya dia iya iya. pengennya yang dia mau. Nah, apalagi kalau bonekanya itu matanya, karena kan gini loh, Karin, rajutan itu dasarnya kayak kotak-kotak jadinya kan. Mhm. Nah, terus matanya itu bulat.
Nah, jadi kan susah membentuk apa ya namanya? Kayak kita bikin pixel jadinya kalau Iya, kalau heeh. yang mata gitu kan. Gimana caranya membentuk dia supaya jadi lingkaran, terus di tengahnya dia mau ada bintangnya. Nah, di Oh iya situ iya iya iya. otomatis aku jadinya menyulam, bukan merajut lagi gitu. Aku sulam lagi di kain biasa, terus aku jahit pakai benang benang jahit. Nah, baru baru Oh, ditempel ke bonekanya. Nah, di situ tuh tantangannya. oh gitu. Susah juga ya. Mm, Maksudnya kalau kayak gitu tuh kan akhirnya bukan cuma merajut aja kan, ada menyulam juga, ada ini. ya, jangan bilang kalau kita merajut, kita nggak menjahit. Salah itu. Oh Kita pasti gitu. menjahit. Seenggaknya untuk ini, kalau udah selesai nih satu proyek, kan benangnya harus dilebihin buat digunting. Nah, itu untuk menyembunyikan lebihan benang itu kita menjahit. Oh gitu, dijahit, Makanya di dimasukin ke dalam nah gitu ya, ya. ya Maksudnya biar di nggak situ. kelihatan gitu ya. Nah, kalau Oh bikin iya tas iya iya. juga, kalau bikin tas, kalau orangnya minta dalamnya pakai inner, pakai puring gitu, otomatis kita jahit. Iya 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 iya. Itu jahitnya jahit sendiri apa Kak Sil kasih ke penjahit nih? Atau dijahit Jahit sendiri? sendiri, jahit sendiri. Oh gitu. Itu berarti bisa dibilang Kak Sil ini kan otodidak kan ya? Maksudnya Ya, nggak ada guru yang bener-bener aku mau belajar nih sama ini gitu. Otodidak kan gitu maksudnya. Bisa sebagus itu gitu maksudnya. Hasilnya itu udah banyak karyanya gitu loh maksudnya Kak. Udah bagus apa bagus karyanya banyak gitu. Itu kan otodidak ya apalagi kalau ada gurunya gitu kan. Ya kan Kak? ya. Nah, mungkin bagi mama-mama yang pengen belajar merajut nih, mumpung nih ada orangnya nih, ada yang mau ditanyakan atau nanti sekalian kita rayu nih. Ayo Kak buka kelas yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, 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 yuk. Dan ini kan merajut itu kan butuh kesabaran yang luar biasa ya. Iya kan, Kak? Ya, Menurut betul. aku ya, karena Oh, kan betul kok. kan nggak gampang ya. Terus Kak Silvi itu gimana caranya biar konsisten gitu loh? Maksudnya ini kan ada deadline nih, kalau ada pesanan dari orang, ada deadline-nya kan, misal aku butuh ini 2 minggu, misal atau Kak Silvi ngasih deadline sendiri nih, nanti jadinya kurang lebih 2 minggu ya, atau seminggu ya, gitu. Itu kan nggak gampang tuh ngatur emosi kita, ngatur bosennya kita, rasa malesnya kita, gitu. Itu gimana tuh, biar konsisten, selesai nih tepat waktu nih, gitu. Hmm. Alhamdulillah sejauh ini customer nggak ada yang minta harus jadi tanggal segini, harus jadi tanggal segini sih nggak ada. Jadi, ada yang kemarin request yang aku bilang susah itu mungkin Mm-mm. hampir sebulan Oh, selesai. lumayan ya. Soalnya kan Mm-mm. Agak susah kalau ya. iya, karena dia juga requestnya lumayan banyak ya gitu. Terus yang itu kalau misalnya dia bilang kayaknya ini kupingnya kurang tinggi deh gitu misalnya. Ya udah aku Mm-mm. tinggal dulu. Aku Oh tinggal gitu. dulu nggak. Heeh. Yang penting jadi aja. Terus aku juga bilang ini jangan buru-buru ya, soalnya apalagi kalau custom kan. Jadi aku harus mikir nih. Mm-mm. Nah, apalagi kalau kayak ada tuh Mbak Indah kemarin yang request tongkat sihirnya itu, nah itu nggak ada polanya, Iya, nggak ada polanya. Jadi aku harus mikir harus ya pikir kan ya. mana Iya, iya, iya. harus ini dulu semedi dulu. Hmm. Harus ini ya. Ini kira-kira nih untuk era sekarang, untuk pasarnya hasil rajutan itu sendiri gimana Kak? Menurut Kakak nih yang udah lumayan lama di dunia rajut merajut ini kira-kira pasar untuk ya tahu sendiri lah anak muda kita kan ya untuk Gen Z dan di bawah-bawahnya tapi kayaknya yang makin ke bawah ini makin suka deh maksudnya hasil-hasil rajutan tuh kayaknya sih. Menurut Kak Silvi gimana? Hmm, kalau sejauh ini yang kalau aku ada bazar gitu offline, itu masih anak-anak sih yang nyari gitu, masih anak Iya kecil. kan? Iya kan? Iya, heeh. Nah, terus kalau
eh, pasar mungkin masih ya, tapi kalau di Indonesia kayaknya memang masih berpikir rajutan itu entah mahal atau terlalu murah atau bagaimana. Jadi masih kurang peminat kalau menurut aku. Menurut aku loh ya, soalnya kan aku Oh, iya sering iya. lihat ya Mm, konten-konten rajutan orang gitu ya. Kalau yang mm, dari mm. Indonesia nggak begitu banyak ininya. Kecuali Itu kalau kalau di luar luar negeri ramai kan ya. masih menghargai dia. Ya karena kan memang nggak segampang itu loh Kak, bikin rajutan itu gitu. Tapi kan kalau sekali kita bisa nih jadi barangnya jadi. Itu kan kayak bangganya luar biasa. Ih, ternyata aku bisa nih gitu. Iya Nah, kan? Terus kita jadi penasaran untuk bikin lagi iya, gitu. iya. Iya, aku kayak gitu dulu. Jadi selesai satu, aduh gemesnya, aduh senengnya gitu. Akhirnya dari benang Mm, bisa jadi mm, mm. ini gitu. Terharu aja. Iya Nah, itu. makanya ketagihan deh lihat-lihat scrolling, lihat Pinterest, lihat YouTube kan. Orang ini bikin ini coba juga gitu. Aku juga bisa ternyata. Nah, di situ tuh jadi kayak ada kepuasan tersendiri gitu loh berhasil. Tadinya emang nggak ada tujuan buat buat dijual ya, tapi lebih ke memenuhi pengen orang itu Mm, bisa mm. bikin ini, aku juga coba gitu. Ternyata Iya. seru. Kira-kira nih Kak, selama ini paling banyak pelanggannya apa dari generasi apa nih? Gen Z kah, milenial kah, atau anak-anak kah? Nah, kalau Sejauh ini. untuk Mm-mm. online biasanya milenial ya. Milenial masih seputaran teman-teman soalnya. Oh iya iya bener-bener sih. Ah, Enggak, terus milenial milenial itu kan rata-rata kayak terjebak di masa lalu gitu nggak sih Kak? Menurut aku ya. Ih, iya. ini zaman aku kecil nih. Iya kan? Kayak, ih pengen deh bikin rajutan nih kecil nih. Zaman kecil nih pengen deh bikin gini. Nggak bisa. Mending pesen sama orang deh kalau udah gede kan gitu. Iya nggak sih? Tapi kalau anak-anak sekarang kira-kira masih suka nggak sih Kak? Kayak rajutan-rajutan gitu? eh ya buktinya waktu aku ikut bazar gitu memang rata-rata yang beli ya kan anak-anak soalnya kan memang Mm, sengaja bikinnya yang lucu-lucu gantungan mm, kunci mm, gitu. mm, Mereka tertarik. Nah, ya anak Gen Z juga ada sih yang maksudnya yang udah kantoran mm, terus mm, mm. ini lucu nih tapi nanti requestnya gantungannya ganti ya kak gitu. Ada juga sih yang kayak Oh gitu. gitu. Iya sih. Iya ya. Kalau ini biasanya kan milenial Gen Z itu lebih suka Gen Z yang barang-barang yang baru estetik-estetik. ya. Nah, Ah iya betul. Heeh. Ini Kak ada pertanyaan dari Kak Empi nih. mm-mm. Menjahit, menyulam, merajut beda semua ya Kak tekniknya. Iya, beda lah. Mm. Kalau Ya sangat jauh ya. menyulam itu aku juga pernah belajar menyulam, tapi nggak mungkin karena waktu itu masih masih muda ya, jadi sabarnya juga Mm-mm. masih kurang. Jadi kalau menyulam aku agak susah sih. Walaupun Iya bisa iya. bisa, tapi nggak begitu tertarik lagi gitu. Iya tapi lumayan rumit juga ya menyulam itu ya. Hmm. Itu kan Kalau yang pakai menjahit, apa sih namanya? eh, Alasnya itu apa sih? pemidangan apa sih namanya? Iya itu ya itulah. Aku nggak tahu juga. Dulu pernah diajarin itu juga loh waktu kecil. Sekarang kan nggak ada di sekolah kayak gitu anak-anak itu. Soalnya kalau salah itu bongkarnya lumayan. Nah, kalau rajutan itu kan kalau salah kita tinggal tarik Kak Rin. Jadi benangnya nggak kenapa-napa gitu. Kalau menyulam Oh otomatis rusak gitu. benangnya. Heeh. Oh jadi kalau misalnya menyulam, misalnya salah nih, kita itu harus bongkar dari awal atau benangnya jadi rusak gitu Mm-mm. ya. Yang Kalau rajut sepengalaman itu aku enggak. ya. Heeh. Menjahit juga kayaknya kalau salah otomatis Iya benangnya gunting kan? digunting-gunting kan. Nah, Ya kalau digunting menyelam kan tuh ya nih itu. aku ada nih. Misalnya, oh enggak ada nih. Nah, kayak gini nih. Nah, kalau salah tuh kita tinggal tarik begini aja. Ih jangan ditarik Eman. Emang nggak apa-apa. Emang salah kok itu. Oh gitu. Itu Iya. lucu soalnya. Heeh. Jadi Jadi cuma kayak tinggal tarik gitu doang, terus kita mulai lagi nih, iya, yang jadi baru benangnya nih. nggak rusak. Mm-mm.
Paling benangnya Hmm, keriting aja, tapi nggak apa-apa, nggak masih bisa dipakai. masih bisa Maksudnya dipakai. bisa dilanjutin gitu maksudnya, Kak. Iya, masih bisa. Perlu harus ganti benang, Kadang sambungin aku lagi. nih butuh benang ini warnanya ternyata nggak ada. Ada nih yang misalnya tatakan gelas yang aku bikin ternyata benangnya sama. Ya udah aku buka aja yang itu gitu. Nggak apa-apa, nggak Gitu rusak loh. benangnya. Oh. Kasil bisa kasih ini nggak sih contoh yang misalnya ini pakai benang kecil, ini pakai benang besar. Ada nggak sih barangnya, Kak Sil? Hmm, Kalau nggak ada bentar nggak ya. apa-apa. Maksudnya aku pengen lihat aja gitu. Nah, Kan kayak tadi ternyata aku benangnya tuh nggak sama. benang kecil itu kebanyakan biasanya untuk baju, untuk baju. Baju? Nah, lumayan kan? Kalau benang kecil aku kebanyakan pakai benang yang lumayan sih namanya benangnya milk cotton. Milk cotton itu kayak benang wol tapi lebih lembut. Biasanya aku bikin untuk amigurumi, untuk boneka. Nah, ini benang milk cotton nih. Oh iya lucu banget. Jagung. Oh itu kecil itu benangnya. Hmm, nggak terlalu kecil sih ini. Untuk amigurumi bagusnya ini gitu. Terus kalau benang yang Hmm. kecil ada sih jauh. Tapi Kalau aku yang nggak gede pakai nggak? yang kecil. Hmm? Ya ini Kalau termasuk yang besar? nggak gede-gede banget sih, tapi untuk belajar awal enakan pakai benang yang ini. Nggak pakai itu ya. Oh iya iya Karena iya iya. lembut. Nah, terus kalau benang yang kecil itu karena dia kecil prosesnya juga lama jadinya selesainya. Oh gitu. Kalau Mm-mm. yang kecil itu, biasanya yang kecil-kecil itu dibuat apa sih, Kak? Kalau yang kecil-kecil itu? Biasanya ini orang tua-tua sih, jadi aku nggak punya benang yang kecil, maksudnya yang beli gitu ya. Mhm, Yang ini punya tante aku. Ini benangnya kecil banget loh, Kak Rin. Tuh, mhm. bedain sama yang milk cotton. Yang milk cotton itu dia lebih tebel. Kelihatan nggak sih bedanya? Oh iya sih, iya ya kelihatan kelihatan. Oh iya, heeh, heeh. Itu Nah, kecil-kecil banget ya. Heeh. kecil banget. Jadi kalau misalnya kita bikin ini, pakai benang ini, terus bikin jagung ini, misal hasilnya juga kecil nanti. Oh iya iya iya. Jadi kalau misalnya gede gitu, nah terus itu loh Kak, itu kan bikin jagung gitu kan ada volumenya kan, maksudnya Mm, bisa gitu kan. Itu gimana? Apa? itu diisi. Oh itu diisi. Diisi Berarti itu. pakai pakai dakron atau pakai kain Oh perca juga iya iya boleh. iya iya. Seru juga ya ternyata ya. Ini Ayo ada. nanti. Iya ini nanti kita ini nih buat CEO CEO yuk dong bikin ikhlas dong bikin podcast gitu. Ini ada pertanyaan dari Kak Indah nih. Kayaknya Kak Indah kemarin habis pesen deh. Iya Yang deh. yang belajar mulai nol banget bisa nggak sih merajut ini Mbak? Loh tuh kan. Ada yang dari nol banget dari yang nggak tahu banget loh Kak. Ya aku buktinya bisa. Berarti ya Mbak Indah juga bisa lah. Iya maksudnya kan kalau Kak Vivi kan otodidak ya gitu. Kalau misalnya kayak kita nih, kalau disuruh otodidak kayaknya banyak malesnya deh. Kayaknya mending belajar pakai guru ya kan? Misalnya, Iya misal bisa Kak bisa Susi tuh, bisa. misal Kak Susi tuh buka kelas gitu kan. Nah, kan lumayan tuh ada gurunya yang ngasih tahu. Walaupun ya belajarnya dimulai dari apa sih Kak? Kalau memang mau belajar dari nol banget nih gitu. Apa dari teknik-teknik dasarnya dulu lah gitu. Apa gitu. Kira-kira Dari nih. niat, Oh iya, dari kalau niat niatnya tuh pasti dulu. kan. Ya iya, Kalau soalnya kan kalau ini kita tuh punya punya keteguhan dulu nih ya, karena jangan sekedar pengen ikutan gitu. Tapi kalau ntar salah malah ditinggal kan sama aja bohong gitu. oh Harusnya iya kalau itu aku salah banget itu. diulang lagi. Nah, iya harusnya emang Iya. ada ininya, ada tekadnya dulu gitu. Mm-mm. Terus Habis itu, nggak ada sih yang perlu paling yang perlu disiapin ya bahannya, bahan dan alatnya. kira-kira bahan sama alatnya itu apa aja Kak? Yang perlu disiapkan kalau untuk pemula lah, yang mau belajar dari nol banget nih kata Kak Indah nih. Hmm.
Yang pertama benang, benang milk cotton tadi. Aku menyarankan itu ya, tapi terserah nanti mau benangnya apa. Soalnya milk cotton ini tuh lembut banget gitu. Enggak, mungkinnya ada sih yang lebih lembut dari ini, tapi untuk pemula nggak apa-apa lah benang ini. Karena kalau benang yang biasa, yang katun atau apa ya namanya, benangnya polyester atau apa, itu ditarik jadi keset. Nah, kalau ini enak Oh iya ditarik iya iya mulus iya. gitu. Jadi nggak Itu menguji mm, kesabaran banget gitu. iya 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 iya. Nah, Itu terus kira-kira kan belinya nanti di ini kan ya, di tempat benang, orang benang tahu semua kan ya gitu maksudnya. Mau beli benang ini gitu. eh ya nggak tahu sih ya kalau di sini tuh orang ya sama aja beranggapan ini benang rajut gitu. Nama jenis benangnya juga kadang mereka nggak tahu. Ada juga loh yang kayak gitu. Oh gitu. Terus Mm-mm. kita bisa bedain ini benang apa? Mikaten, milk Milk cotton cotton. susu Oh, bahasa bahasa oh iya. ininya. Nah iya Mm-mm. itu gimana itu Kak? Misalnya ke ini. Enaknya sih di online aja ya. Oh iya sih, iya iya. Iya. Sekarang udah ada Mm-mm. online-nya. Bener bener bener. Iya daripada Terus kita apa lagi yang Kak? beli. Terus yang jelas hakpen namanya ya jarum. Nah kayak gini. Oh iya itu. Itu cuma satu doang. Oh, ukurannya banyak banyak juga. Heeh. Itu Itu kalau yang dari nol ukurannya itu yang harus yang gimana ukurannya dulu nih? harus menyesuaikan dengan benangnya. Nah, kalau benang milk cotton ini ukurannya 3 mm atau 2,5 mm. Mm-mm. Oh itu ukuran apa sih namanya tuh? Hakpen? Hakpen. Iya, Apa? itu tergantung hakpen. Oh hakpen. Hakpen. Oh Hakpen. hakpen gitu ya? Iya 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 iya. Berarti Ta- itu nanti Menyesuaikan tergantung benang. benangnya ya? Heeh. Oh gitu. Biasanya kalau beli di online shop itu di deskripsinya ada tuh, ini benang ini cocoknya untuk hakpen nomor sekian. Nah, ada tuh. Gitu. Baru tahu nih aku Mm-mm. nih. Ya kan selama Mm-mm. ini taunya hasilnya doang. Ih bagus nih, pasti susah nih gitu. Jadi kayak nggak Iya, eh aku juga mikir tadi hakpen ini cuma satu ukuran, ternyata ukurannya banyak. aku Jadi mikirnya gitu. Aku mikirnya gitu. semakin besar ukuran benangnya, semakin besar juga hakpennya. Hmm, ini ada Kak Lia nih juga komentar nih, nggak pernah ngasih target, yang penting jadi. Ini kayaknya salah satu pembelinya Kak Silvi deh ini, bukan? Iya, iya benar. Oh, iya. Makanya dia bilang gitu. Mm. Dia Nih request nih. ini, request cup holder belum aku kirim. Udah selesai belum Oh, aku kirim. Kak Lia ayo ditagih Kak Lia tagih. Ayo dikirim dikirim gitu. Boleh ditagih Kak Lia. Ini Iya. orangnya sudah mengakui nih. Ini di oh kita komentar nih. Bu Buat CEO. memulai minimal punya apa aja? Ya punya niat dulu Bu CEO. Iya sih, itu sih. Enggak, maksudnya alat bahan gitu loh Kak Sil, apa yang disiapin gitu kan. Ya siapa Ya. tahu kan tiba-tiba kayaknya lucu nih buka kelas merajut nih. Kan bisa jadi pertimbangan tuh. Wah, iya iya boleh nanti kita ajukan proposal ya. Ya tadi benang tadi milk cotton aku Benar. nyaranin itu. Heeh. Nah, nyaranin terus hakpennya juga, terus gunting juga pasti ya. Oh ya gunting Nah, ya, iya ya. kalau ada namanya jarum tapestri. Nah, tahu nggak Itu Kak buat apa? Rinto jarum tapestri? Nih, jarum Oh, ini. jelas nggak tahu dong. Ini lubangnya lebih besar. Jadi nanti kalau Heeh. misalnya ya itu tadi kalau proyeknya udah selesai, tinggal tinggal masukin tinggal jarum nih maksudnya untuk memasukkan menyelip-nyelipkan benangnya itu kita pakai Mm-mm. jarum. Oh gitu. Berarti itu tekniknya khusus ya? Maksudnya nggak seperti menjahit biasanya kan? Oh, enggak sih. Itu cuman buat nyelip-nyelipin benang aja kok. Enggak, ini cuman buat Oh, menyembunyikan. Nah, biar enggak susah, kok. jadi dibantu pakai jarum. Oh gitu. Hmm. Karena lubang jarumnya lebih besar, enggak kayak jarum jahit kan lubangnya kecil. Kalau ini Mm-mm. besar. Terus ini juga ukurannya besar, lumayan lah. Ini yang paling paling kecil lah. Ini ukuran jarum tapestri ini udah kecil kok. Oh itu kecil. Hmm. Emang itu banyak ukurannya juga Kak?
banyak. Kalau misalnya benangnya besar ya berarti besar juga nanti lubangnya. Oh gitu. Ada kok yang jual satu paket gitu, satu set jarum, satu set pen juga ada. Sama benang gitu ya. Bukan, maksudnya jarumnya satu set gitu ukurannya. Oh, iya iya iya. Enggak, aku kirain kan benang, jarum, sama itu hakpen tadi gitu maksudnya jadi Ada, satu. ada juga yang kayak gitu. Oh gitu. Kalau Oh, ini kalau mau bikin amigurumi ya kita butuh dakron namanya, kapasitetis itu, tahu kan Kak Rin? Isi bantal. oh iya iya iya. Ha, ha, ha. Nah, ya Ini ada itu. Kak Wulan juga nih nanya ini. Kak, maaf baru gabung. Kalau merajut, apa harus buat pola dulu kayak menjahit atau langsung dirajut aja benangnya gitu? Hmm, karena aku nggak maksudnya tuh nggak kalau menciptakan sendiri itunya dicatat ininya. Bukan pola sih namanya kaulan tapi apa ya? Memang kalau bahasa Inggrisnya pattern tapi tetap aja namanya pola ya kalau bahasa Indonesia. Iya, heeh. Kalau di Indonesia kan pola Tapi tetap Kak. tapi bukan gambar loh tulisan. Jadi kalau orang yang nggak ngerti itu kayak rumus gitu. Rumus. Tulisan. Oh, Kayak tulisan jadi aja misalnya ada namanya single crochet. Nah, single crochet itu dibikin tiga misalnya. Jadi kita bikinnya 3 SC. Terus selanjutnya misalnya ada namanya double crochet. Double crochet itu singkatannya DC. Kita bikin 4. Jadi 3 SC strip, 4 DC strip berapa berapa. Nah, kayak gitu bukan bukan gambar. Kalau oh iya ya itu pola sih memang. Iya ya, pola juga sih itu. ya pola tulisan namanya. Soalnya kalau di rajutan itu polanya ada beberapa macam kayak pola diagram, ada pola tulisan juga. Kalau pola diagram itu memang ada gambarnya. Jadi kita harus bisa juga membaca pola diagram. Aku bisa sih, tapi nggak aku catat di jadi tulisan juga, nggak bisa langsung itu aku lihat aku kerjain nggak bisa. Jadi mending pakai tulisan. Oh, jadi misalnya nih Kak, kayak Kak Indah kemarin lah, bikin tongkat ajaib gitu. Tongkat yang ajaibnya Kak Indah kemarin itu. Kak Silvi itu bikin kayak gitu kan nggak ada polanya ya, maksudnya belum ada polanya misal ya, nggak ada contoh pola ini gitu. Terus bikinnya tuh gimana? Bikin polanya itu gimana? Bikin sendiri kan? Ya, misalnya aku tes dulu nih. Aku itu nanya kan, oh diameter pensilnya berapa sih gitu. Terus Mhm. panjangnya berapa? Aku catat dulu, misalnya terus aku tes, aku coba. Misalnya kalau pakai lingkaran yang sebesar ini muat nggak gitu kira-kira. Aku ukur Mhm. lagi nih. Kalau ternyata salah, aku tarik lagi. Aku coret lagi di tulisan. Nah, kayak gitu. Jadi yang Oh, ya 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 ya. cuman ada satu, waktu itu aku bikin boneka, nggak aku catat. Ternyata ada yang Mhm. suka. Nah, itu tuh jadi Bingung eh, ya? bingung jadinya, harus inget-inget lagi kayak gimana ya awalnya. Nah, kayak gitu. Emang harus dicatat Oh, sih. iya. Mm-mm. Jadi kayak misal misal nih Kak nih, ada yang orang pesen boneka ya. Aku Mm-mm. pesen pesen boneka dia pesen boneka dong, gambarnya kayak gini 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 gitu kan. Itu kan Mm-mm. belum ada polanya nih. Terus Mm-mm. Kak Silvi coba-coba gitu. Coba dari Jadi bikin. awalnya nyari dulu lah, nyari di YouTube atau di Pinterest gitu. Mhm, Kalau mhm. misalnya nggak ada ya berarti bikin sendiri ininya polanya. Jadi setiap kalau bikin gimana ya? Kalau bikin bola misalnya atau Mhm, jagung mhm. gini lah, jagung gini kan yang tengahnya nih memanjang gitu, lonjong gitu Mhm, kan. mhm, Nah, mhm. dia tuh tiap satu putaran gitu loh, Karin, putar satu putaran, terus naik sampai ke atas gitu kan, bikinnya. Nah, aku catat tuh putaran pertama berapa, putaran kedua berapa, nah kayak gitu. Oh gitu. Jadi dia bertumpuk, bukan ada yang bikin Heeh. kayak spiral sampai panjang ke atas, Mhm. ada yang bertumpuk satu-satu gitu kayak ditumpuk. Nah, aku lebih nyamannya yang ditumpuk satu-satu, nggak kayak spiral gitu. Oh gitu. Aku belum bisa bayangin lagi. Soalnya kan nah ini gitu maksudnya. Enggak maksudnya bisa nggak sih Kak kita misalnya kan belum
belum bisa banget nih, nol banget nih masalah rajut merajut itu gitu kan. Kira-kira sarannya Kak Silvi nih kita buat apa dulu nih yang bikin kita itu tertarik lah gitu. Oh, ini nih apa aku tertarik deh bikin nyoba deh yang gampang banget buat yang pemula gitu loh maksudnya Kak. Bisa nggak sih Kak? Apa gitu kira-kira? Sebenarnya aku udah nyiapin beberapa kalau jadi ya, kalau jadi bikin ini bikin kelas. Jadi bikin bookmark dulu kita, bikin tali panjang, terus nanti di bawahnya kita kasih bunga, misal. Nah, Hmm, itu hmm, paling hmm, hmm. gampang. Mm-mm. Oh iya gitu ya. Iya iya. Boleh Jadi sih. bikin bookmark Mana nih dulu. Bu Sio nih? Jadi buka kelas nggak? Kira-kira oh ini katanya Kak Ulan, wah ternyata cukup rumit gitu. Iya rumit memang Kak. Tapi kayaknya Enggak kok, kayak enggak kok. kata Kak Silvi gampang-gampang aja. Malah Kak Ini Silvi juga otodidak gampang loh. kok nih. Nih, ini Ih, gampang kok. itu Iya, gimana? gampang. Gampang cuman Itu bikin bola doang ini. ih, ya buat Kak Silvi kan gampang buat 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 aku ya Nah, makanya susah itu lah. makanya harus bisa dulu teknik dasarnya. Jadi nanti kita nggak bikin apa-apa dulu. Kita Mm, mm, kalau mau mm, belajar mm. ya, jangan jangan langsung bikin ini jangan. Paling yang paling gampang aja bikin tatakan gelas. Nah, itu paling gampang juga tuh. Cuman bikin Oh, lingkaran atau bikin gitu. kotak. Nah, jadi Mm, harus tahu mm, mm. pokoknya intinya teknik dasarnya udah tahu, nanti tinggal dikasih pola aja udah ngerti caranya gimana. Oh gitu. Ih lihat dong karya-karyanya Kak Silvi dong. Apa Apa aja ya? dong Aduh, yang ada di situ lah. Yang nggak usah yang ini. nggak usah berdiri Nggak usah ya. cari-cari yang kelihatan mata aja. Kemarin itu karena waktu habis bazar, jadi barang-barangnya aku titipin ke teman semua. Hmm. Ada beberapa yang, nah ini nih kayak kemarin nih bikin tas. Tas ini menurut suami aku terlalu norak, jadi nggak pernah aku pakai. Ini. Nah, Enggak sih biasa aja. Masa norak? warnanya terlalu gonjreng katanya, warna Oh oranye. mungkin ini ya, orange sama ininya ya. Tapi ya Ah, bunga matahari kan gitu emang. ya memang gitu kan. Nah, ini aku Hmm. bikin tas. Terus ada lagi, nah ini benangnya beda nih. Ini pakai bikin dompet, dompet Mm-mm. kartu. Nah, benangnya beda lagi, bukan Itu benarnya bukan yang besar itu. bukan ini nama benangnya polyester. Jadi lebih Oh. lebih kokoh Hmm. istilahnya, lebih nggak lentur gitu. Terus ada lagi bikin kucing kemarin, ternyata menurut aku kurang kurang ini, jadi nggak aku ini Kurang apa lanjut. Kak? Hmm? Kurang Ini apa itu? milk itu ini kurang bagus aja menurutku, kurang kotak. Oh, enggak Jadi sih. Enggak tahu nggak sih. lanjut. Menurut kan pandangan Kak Silvi kan beda ya sama pandangan aku. Iya, jadi kadang ya sama aja lah kayak gambar ya. Jadi kalau banyakkan Mm-mm. whipnya, kebanyakan Iya, whipnya iya, iya. daripada ininya, daripada proyek lanjutnya. Mm-mm. Nah, ini juga nggak selesai nih kemarin bikin bikin tas kecil tuh. Ih, lucu. Itu mau dibikin tas kayak gimana itu, Kak? Rencananya sih tas jinjing bisa, tas selempang juga bisa ini. Cuman Iya, nggak tahu lucu. kenapa apa ya yang kurang waktu itu. Entah benangnya habis. Nah, ini juga nih jadi PR. Seandainya kalau mau bikin Mm. sesuatu yang besar, benangnya dibeli jangan tanggung-tanggung. Oh, langsung Soalnya, banyak gitu ya. soalnya aku pernah kejadian kayak gitu kan. Aku nyambung nih, beli lagi gitu benangnya. Ternyata beda Hmm. hasilnya. Oh, gitu. Nggak tahu deh apa misalnya kalau pabriknya produksi sekali lagi, celupan benangnya beda lagi, nggak tahu. Jadi ada tuh di online shop bilangnya kalau pastikan dulu mau bikin apa, terus lebih baik benangnya dipesan banyak, soalnya nanti celupan pabrik beda lagi katanya. Oh, Nah gitu. itu. Ya, 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 ya. Baru tahu juga ini aku. Mm, Maksudnya aku kira kalau dengan benang yang sama mungkin ya
kita pesan lagi dengan merek yang sama, benang yang sama gitu. Kukira kan bakal sama juga hasilnya gitu loh, Kak. Iya, aku awalnya juga mikir gitu, ternyata pas mencoba karena udah pengalaman sekali, oh ternyata nggak bisa begitu. Kayaknya Hmm, bikin bikin tas atau bikin baju. Misalnya aku nggak pernah bikin baju sih karena emang udah yakin pasti nggak bakalan selesai juga gitu. Jadi ya lama juga eh kan ya. lama ya Kak. Bikin tas itu minimal benangnya harus sediain 3 gulung misalnya. Kalau kalau yang kecil-kecil Hmm, gitu sih gampang ya, 1 gulung cukup. Kalau untuk tas, untuk shawl apalagi, nah itu nggak mungkin lah. Harus beli 1 2 nggak mungkin. Mendingan lebih daripada kurang. yang ya. Mm. Terus misal itu loh Kak, apa? Kita tuh kan kayak bikin boneka atau apa itu kan beda-beda kan warnanya kan. Mm. Kayak misalnya yang kayak tadi jagung lah, yang satunya warna kuning, terus ininya warna daunnya tuh warna hijau gitu kan. Itu buat nyatuinnya gimana? Maksudnya kira-kira nih bisa kasih gambaran nggak, Kak Sil? Hmm. Bisa dijahit atau dilem. Dilem pakai lem Oh, lem tembak. oh berarti itu bikin satu-satu. Yang kuning Ya. sendiri, Mm. terus yang hijau itu Hijaunya sendiri. sendiri. Ya, Nah, terus digabung gitu ya. Oh, bukan disambungin dari misalnya oh benangnya ini terus disambung gitu. enggak. Ya tergantung ini kita buatnya apa. Misalnya nih, aku lagi bikin cup holder kayak gini. Nah, ini disambung berarti benangnya. Kalau yang jagung tadi kita Oh. bikin bikin satu-satu dulu, bikin dalamnya, bikin hijaunya, daunnya dulu, nanti baru dilem atau enggak dijahit. Tapi aku lebih enakan dilem sih, soalnya lebih kokoh kan kalau dijahit itu suka longgar-longgar. Oh gitu. Kalau dijahit tuh pakai benang apa, Kak? Benang yang Maksudnya itu juga, ngejahit benang dengan warna yang sama. Benang, soalnya kalau kayak gini enggak, berarti maksudnya jahitnya benang hijau. jenisnya. Apa seperti Benang 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 ini juga, Kak Rin. Benang Oh, rajut ini juga. oh, cuma pakai jarum gitu ya. Iya, makanya jarumnya jarum tapestri tadi. Jarum yang gede tadi tuh ya, apa trapesti, tapesti ya itulah. Tapestri. Ya, tapestri, ya, itu. Ya. Nah, itu kan berarti kan kalau misalnya dijahit pakai benang yang sama, cuma bedanya ganti jarum nih. Tadi kan nggak jarum. Tadi tuh apa namanya hakpen. Pakai hakpen kan. Terus kalau misalnya dijahit ya diganti pakai benang aja gitu, dimasukin ke benang gitu ya, Kak. Mm-mm. Tapi Ya. kalau misalnya dilem gitu kan, Kak, itu pakai lem apa? Lem tembak tahu nggak, Karina? Aku bilangnya lem Oh, tembak lem sih. tembak. Iya, iya lem tembak sih di sini juga lem tembak. Oh iya, Cuma keren beda lagi. maksudnya kalau kalau lem tembak gitu kan agak susah ya, Kak. Maksudnya untuk ngerapiinnya itu. Itu kan tadi punya Ya Kak Silvi makanya rapi banget tuh. makanya juga jangan jangan banyak-banyak lah. Soalnya kan dikasih 1 garis saja, terus nanti ditekan, nanti lemnya nyebar. Ya, Ini suaranya kayak iya ketuk-ketuk gitu. putus-putus ya. Iya, aku juga. Sekarang gimana? Masih kayak keresek-keresek gitu loh, Kak. Nah, ini enggak. Nah, ini udah lumayan nih. Coba Aku ini. lagi lihat. Kedengeran nggak? Udah kedengeran. Hmm. Itu kedengeran sih, Kak. Tapi Ya, waktu jadi kita sudah kurang 4 menit aja kok, Kak. iya. Ini mungkin Kak Sil bisa ini apa promosi nih. Kalau kalau mau ini mau tahu karya-karyanya Kak Sil bisa di follow di IG apa? Simplify. Pengen kepoin hasil-hasil yang udah aku bikin, Nah, follow di IG-nya simplify_craft. Nah, kalau gambar kan art, kalau rajutan mm-mm. craft. Nah, Oh, di craft ya, simplify. Kayaknya aku kemarin salah tulis art deh. Simplify underscore craft ya. ya.
Nah, ini mungkin mama-mama nih, pada pengen, penasaran apa aja nih karyanya Kak Silvi nih. Bisa dilihat tuh di IG-nya Simplify Craft underscore craft. Bisa nih. Jadi, kapan nih kita buka kelas nih? Boleh kan? Ya, boleh sih tergantung Bu CEO ya. Bu Wakil CEO boleh Ih, mengajukan mama pada minum nggak sih kalau misalnya Kak Silvi buka kelas? Coba deh, ada yang komen nggak? Ada yang minat nggak kalau Kak Silvi buka kelas nih? Ya ada Kak Intan loh ternyata yang bergabung tuh. Ada Kak Nisa, ada Kak Ika, ada Kak... Wah, banyak banget, banyak lumayan nih. Oh iya, nanti kita atur jadwalnya ya. Iya, kira-kira siapa yang berminat untuk belajar untuk merajut? Ya siapa tahu kan jadi lumayan ya tambahan penghasilan kita ya sebagai mama-mama tuh. Kata Mbak Ajeng, gas buka! Tuh, Mbak Ajeng langsung semangat tuh. Skill baru lah ya daripada ini stuck di skill memasak dan menggambar. Ya kan lumayan ya, siapa tahu. Namanya juga mama-mama, ih bosen bikin apa gitu lucu. Bisa buat gantungan kunci ke anak-anaknya juga kan. Dijual nih, dijual ke teman-teman kamu. Lumayan. Jadi sumber penghasilan juga kan, Kak. Terus Uh, juga bisa ini ngilangin kegabutan kita tuh sebagai mama-mama. merajut bisa menghilangkan Alzheimer loh. Bukan menghilangkan sih, mencegah. Mencegah ya, iya karena kan otak kanan kiri ya itu biasanya yang dipakai ya. Nah, benar. Kayak misalnya apa ya itu ya, kalau merajut itu kan kita ini tangan itu kan juga harus menyeimbangkan kan. Oh ini harus kayak gini, ini harus kayak gini itu kan juga agak susah sih, juga agak susah, susah sekali Otak itu. juga harus menghitung. Kita menghitung loh sambil menghitung. Nah iya kan, oh iya kan sambil ngitung kan, oh iya nih berapa kali udah nih, oh 3 kali, oh 4 kali, itu nanti dicatat dulu kan Kak. Dicatat bisa, aku awal-awal dicatat, tapi sekarang udah nggak dicatat lagi. Paling dihitung aja nanti kita udah bikin berapa gitu. Oh gitu, ih bisa banget nih udah siap menjadi mentor nih sepertinya. Yuk mama-mama yuk yang mau ikutan boleh komen di grup kelasnya Kak Silvi, boleh komen-komen di grup. Yuk Kak Sil, buka yuk kelasnya yuk. Nah, kita mulai merayu nih, merayu beliau, merayu CEO untuk membuka kelas rajut. Karena ini mentornya nih kadang nggak gampang loh untuk dia untuk bisa jadi mentor, untuk dirayu jadi mentor. Takutnya dia kurang pede. Iya, Kalau misalnya banyak yang merayu kan dia jadi mikir-mikir, oh iya ya, kayaknya seru juga nih buka kelas, lumayan nambah ilmu gitu-gitu. Boleh yuk, Mak. Silakan komen-komen di grup besar boleh atau komen-komen di postingan kemarin, flyer kemarin boleh. Buka kelas, kapan? Kak, buka kelas, Kak, gitu. Jadi siapa tahu, oh banyak nih yang minat nih, gitu. Bisa jadi pertimbangan Kak Silvi nih, gitu. Iya, mudah-mudahan ya. Ya udah Kak, kayaknya ini waktu kita udah habis. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih Kak Silvi. Jangan lupa ya follow IG-nya Kak, di follow, dilihat-lihat dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua. Bye.